Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera bagi untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Bapak Tony Setiawan pada mata kuliah Engine Management System atau Sistem Manajemen Mesin. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas apa itu EV atau Sistem Kontrol Elektronik. Nanti saya sampaikan beberapa hal, kemudian silahkan teman-teman untuk menyimak dan memahaminya. Jika kurang paham bisa disimak ulang ataupun bisa mencari referensi yang lain. Baik, kita mulai. Sistem kontrol elektronik atau EV merupakan komponen penting pada dalam kendaraan yang mengatur berbagai fungsi mesin terkait dari injeksi bahan bakar. Nah, sebagaimana EMS yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa komponen utamanya itu ada tiga, dibagi menjadi tiga komponen utama. Yang pertama adalah sensor, kemudian electronic control unit atau ECU, dan aktuator sebagai pelaksananya. Aktuator ini memang sebagai pelaksananya. Ketika sensor memberikan sinyal atau informasi kepada ECU, kemudian ECU menangkap sinyal tersebut, kemudian berdasarkan data dari sinyal yang diolah tersebut atau didapat dari sensor, ECU memerintahkan aktuator untuk bekerja. Nah, sistem ini bekerja dalam mode operasi open loop dan closed loop. Nah, ini sebenarnya dibahas pada mata kuliah yang terkait dengan elektronik. Jadi ada sistemnya open loop dan closed loop. Di mana mode open loop ini menggunakan nilai preset untuk mengontrol sistem dan mode closed loop itu menggunakan informasi dari sensor untuk kontrol yang lebih presisi. Nah, nanti lebih detailnya closed loop, open loop ini di mata kuliah yang lain. Silakan teman-teman pelajari sendiri dulu, karena saya pernah mengampu mata kuliah yang terkait dengan open loop dan closed loop. Nanti dibahas secara khusus. Oke, pada open loop, mode operasi yang terjadi ketika EMS menggunakan nilai tetap atau preset untuk mengatur sistem injeksi bahan bakar dan sistem pengapian pada mesin. Nilai ini didasarkan pada kondisi mesin yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, mode ini sering digunakan ketika mesin kendaraan dalam kondisi dingin atau belum mencapai suhu operasi normal. Jadi selama mode open loop, EMS tidak menggunakan informasi dari sensor untuk mengontrol sistem. Mulanya atau memang seperti halnya atau seperti itu, katakan apa namanya istilahnya itu, biasanya memang kondisinya seperti itu sehingga kerjanya tidak berdasarkan dari masukan dari sensor. Tadi sebagaimana contohnya adalah ketika mesin dalam kondisi dingin atau belum mencapai suhu operasi normal. Maka kalau kita cermati ketika kita menstarter sebuah mobil, itu pasti pada awal itu mobil akan bersuara lebih tinggi karena RPM-nya lebih tinggi sampai dia mencapai suhu kerja. Nah, ini kita atau diistilahkan dalam ini mode open loop. Kemudian ketika mode closed loop, ini mode operasi ATMS menggunakan informasi dari sensor untuk mengontrol sistem injeksi bahan bakar dan sistem pengapian pada mesin. Jadi kalau closed loop ini berdasarkan masukan dari sensor. Jadi nanti lebih advance ya, lebih kerjanya itu sesuai kebutuhan. Jadi kalau ketika pada saat open loop tadi, oh memang kalau pada saat start awal misalkan itu masih dingin, kemudian ketika waktu itu suhu kerjanya belum mencapai pada suhu kerja, maka dia akan berusaha mencapai pada suhu kerja tersebut kondisinya. Tapi ketika closed loop ini sudah lebih advance, sudah sesuai kebutuhan dari sebuah mesin. Jadi lebih kompleks. Nah, untuk pengkondisian sinyal sensor, ini ya, ini misalkan seperti ini sensornya, kemudian ini mengirimkan ke ECU, ini ada check engine, ini adalah diagram sederhana dari di mana sebuah ECU itu menerima input dan akan memerintahkan kepada siapa. Nah, ada filtering, ada linearisasi, kemudian ada isolasi.
Nanti teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut. Ini ada juga tadi amplifikasi yang belum saya sebutkan. Ini proses pengkondisian sinyal sensor. Nah, kemudian ada beberapa jenis sensor berdasarkan sinyal keluaran. Yang pertama adalah sensor analog, yang kedua adalah sensor digital. Di mana kalau sensor analog ini menghasilkan output sinyal berkesinambungan. Output ini berupa voltase atau frekuensi yang berubah secara kontinu dengan perubahan variabel yang diukur. Nah, ini contoh sensor analog itu adalah ECT atau engine coolant temperature, ada MAP atau sensor tekanan udara, ada O2 sensor dan sebagainya. Nah, ini sensor analog karena bekerjanya menghasilkan sinyal. Sinyalnya itu berupa voltase. Jadi nanti kalau diukur sensornya ini berapa volt. Gitu nih. Kemudian ada sensor digital. Sensor digital ini adalah sistem kontrol elektronik yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur sinyal yang dinyatakan sebagai nilai digital atau sinyal pulsa. Output sinyal pada sensor digital dapat berupa sinyal diskrit atau sinyal pulsa yang mewakili suatu nilai numerik dalam bentuk biner. Nanti bilangan biner 0, 1, 1, 0, 0, dan sebagainya. Nah, untuk biner nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Sekali lagi, biner ini adalah dalam mata kuliah yang lain, lebih tepatnya untuk ke yang sistem elektronik atau mata kuliah yang terkait dengan elektronika. Untuk contoh sensor digital pada MS yang menghasilkan diskrit yang berupa bentuk biner tadi, ini adalah posisi crankshaft atau CKP sensor. Kemudian ada CMP sensor atau camshaft position sensor yang memberikan sinyal on atau off untuk menginformasi posisi dari sudut crankshaft dan camshaft. Jadi kalau misalkan ya, kalau camshaft, oh pas posisi ini dia akan mengirim biner 0, kalau posisi ini mengirim biner 1, posisi ini mengirim 0, biner 1, dan sebagainya. Ini disebut sensor digital kalau kita bedakan berdasarkan sinyal keluaran. Nah, adapun tingkatan sensor berdasarkan pengolahan, itu ada konvensional, ada first integration level, ada second integration level, dan third integration level. Itu bisa dipelajari lebih lanjut. Kalau konvensional itu biasanya tingkatan paling rendahnya berupa sensor saja, kemudian mulai dari dilengkapi dengan sinyal analog, berbentuk digital, yang terakhir adalah intelligent sensor dengan kemampuan pemrosesan tingkat tinggi. Ini kalau kita bahas dari sisi sensor atau klasterisasi dari sensor. Itu jadi ada 4 kategori, mulai dari konvensional sampai ke third integration level. Kemudian keuntungan penggunaan intelligent sensor itu mengurangi beban ECU karena lebih modern ya. Cara kerjanya juga pasti beban pada ECU lebih ringan. Kemudian fleksibilitas komunikasi. Yang berikutnya adalah efisiensi penggunaan. Ini kalau sensornya yang intelligent ya, yang paling advance atau paling terbaru. Kemudian yang paling menguntungkan adalah mengurangi error. Jadi kalau ada kasus sensor tertentu rusak, sudah diperbaiki katakan tapi masih terbaca rusak dan sebagainya, maka itu namanya disebut error. Nah, untuk intelligent sensor ini, untuk errornya itu lebih sedikit atau bisa dikatakan hampir-hampir tidak ada error pada intelligent sensor. Nah, ini beberapa sensor apa saja nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini kita akhir sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.